Bu Ane, ngopi bentar yuk. Yuk, mari. Bu Ane, aku tuh mau cerita. Kemarin dibilang sekolah online. Habis itu disuruh sekolah offline. Gara-gara PPKM jadi harus online lagi. Pusing aku tuh kebijakannya berubah-ubah mulu. Aku harus gimana dong, Bu Ane? Iya ya, pusing ya. Bisa dipahami banget sih sebenarnya. Cuman kan kalau kita aja pusing, kebayang nggak gimana pemerintah, pembuat kebijakan ya, yang mengambil keputusan tuh lebih pusing juga nih. Ya, kita perlu pahami sih sebenarnya kenapa ini kebijakannya sampai berubah-ubah seperti ini. Oh gitu. Tapi Bu, sebenarnya kenapa sih Bu kok ini kebijakannya berubah-ubah mulu Bu? Ya, jadi kebijakan ini nih timbul karena pertama ada himbauan dari WHO bahwa anak-anak tuh sebaiknya tidak bersekolah tatap muka dulu sampai tingkat penularan itu berada di bawah 5%. Sementara kita tahu sendiri kan di negeri kita ini tingkat penularan tuh masih 30 sampai 40%. Dan keadaannya masih belum stabil, masih berubah-ubah terus. Oh, paham Bu Ane. Nah, tapi Bu, kenapa sih Bu kita harus tahu soal hal-hal seperti itu Bu? Kayak apa gitu untungnya? Ya, jadi kalau kita tahu nih, latar belakang semuanya dan kita bisa jadi paham, kita juga jadi bisa lebih menerima. Kalau kita menerima keadaan ini, maka kita bisa menerangkan pada anak-anak kita kenapa tadinya sudah dijanjikan mau sekolah tatap muka, bisa ketemu temannya, tapi sekarang terpaksa belajar dari rumah lagi. Nah, dengan kita bisa kasih penjelasan yang baik, kita berharap anak-anak kita juga bisa menerimanya dengan lebih baik. Ah, iya iya iya. Ih, bener ya Bu Ane. Kita memang harus paham dulu, baru kemudian kita bisa menjelaskan ke anak gitu ya Bu? Iya, betul begitu. Nah, Bu Ane, aku jadi mau tanya lagi nih. Kan sekarang kita jadinya belajar dari rumah. Nah, Bu Ane ada nggak ya tips-tips yang bisa diberikan buat kita para orang tua supaya anak itu bisa lebih kooperatif Bu pada saat belajar dari rumah gitu? Oke. Nah, jadi sebenarnya gini, kita bisa cari bahan belajar, bahan informasi lah di luar sana banyak sekali sebenarnya. Kita cari lewat Google juga bisa ya, yang bahan-bahan yang menerangkan tentang, apa itu virus corona, apa itu penyakit COVID-19, lalu bagaimana, eee terjadinya penularan, bagaimana seseorang bisa tertular penyakit, COVID-19 ini ya. Ini bisa kita cari beda-beda bahasanya sesuai dengan, usia anak kita. Jadi mungkin untuk anak yang lebih kecil, masih masih SD kecil gitu ya, sama anak kita yang sudah SMP, ada yang sudah SMA, mungkin menerangkannya perlu pakai cara yang berbeda. Itu bisa kita cari, banyak kok bahan, edukasinya, bahan informasinya. Nah, dengan anak kita diinformasikan tentang, apa itu COVID-19, apa itu corona, lalu kemudian bagaimana terjadi penularannya, lalu apa yang harus dilakukan biar mereka tidak tertular. Kita harapkan anak-anak kita juga jadi lebih sadar bahwa sebenarnya nih di luar sana tuh ada ancaman, gitu. Nah, dengan dia, diminta belajar dari rumah, sebenarnya itu adalah upaya kita melindungi dia. Kalau anak-anak sudah merasa terlindungi, dia menjadi, merasa lebih aman, kita harapkan anak-anak ini bisa menjadi lebih kooperatif, seperti itu. Ah, baik Buana, baik Buana. Berarti memang nih menyampaikan informasi ke anak dengan tepat itu menjadi hal yang penting banget ya. Lalu nih Bu Ana, aku mau tanya lagi. Bu Ana ada nggak sih tips atau kiat-kiat gitu Bu buat kita para orang tua agar bisa mendampingi anak saat belajar di rumah? Oke, mungkin begini ya, ini kan kita kemarin siap-siap anaknya, belajar offline gitu ya, tapi sekarang tiba-tiba berubah lagi menjadi online lagi. Mungkin kita perlu diskusi sedikit nih sama gurunya. Dengan dia berubah online lagi, gurunya punya rencana pembelajaran seperti apa, lalu targetnya ada berubah atau tidak, seperti itu ya. Nah,
dari kita tahu, rencananya apa, targetnya apa, mungkin pada anak-anak yang mungkin lebih besar ya, anak-anak yang SD besar atau, yang sudah SMP, SMA, kita bisa ngobrol nih sama anaknya, bisa diskusi, "Oh ternyata loh, walaupun kamu, sekolahnya dari rumah lagi, ternyata ada target A, B, C, D, targetnya menyenangkan kok," misalnya seperti itu, atau, "Ini bisa kita bikin, lebih menarik seperti apa?" Nah, ini nanti akan memancing untuk diskusi yang lebih, yang lebih mendalam atau lebih lebih luas dengan anak-anak kita, sehingga bisa menimbulkan berbagai strategi-strategi belajar. Nah, kalau kita ngomongin strategi belajar nih sebenarnya banyak banget, luas banget nih yang bisa kita obrolin sama anak-anak. Mungkin nanti kita perlu ngobrol lebih panjang ya di satu kesempatan yang berbeda ya tentang, strategi belajar yang spesifik buat anak. Mau itu nanti offline atau mau nanti online, eee, tentu kita bisa gali lebih banyak, mungkin begitu. Bu Ane, padahal saya udah siap loh mau denger tips-tips Ibu lagi. Cuman ya udah deh nanti aja. Tapi Bu Ani beneran ya bakal ngasih tahu kita. Asik. Ditunggu ya Bu Ane tips-tips selanjutnya dari Ibu Ane. Oke, baiklah. Oke teman Pepin, sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Dadah!